ada upaya operasi intelijen. Walaupun kok BIN yang reaksi, ya tanya karena BIN kenapa BIN jadi bereaksi? Kan kita nggak pernah sebut BIN, nggak pernah sebut Indonesia. Kita cuma sebut operasi intelijen. Kenapa BIN yang bereaksi? Ya tanya ke BIN kenapa bereaksi? Ya kan kita nggak pernah sebut BIN, nggak pernah sebut Indonesia. Kok tiba-tiba yang kebakaran jenggot BIN, ada apa ini? Ini karena ada otak yang kotor. Mereka tidak suka kepada orang ini, ya. Otak kotor ini siapa? Ya, adalah yang mereka kemudian merekayasa bagaimana supaya ini dijatuhkan, dicari-cari kesalahan-kesalahannya. Memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintaian mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara laskar penjaga markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ya. Ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitasnya kita dapatkan semua, dan ternyata pengintaian itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya kita dapatkan. Kemudian juga di Sentul yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai 24 jam. Ada 30 orang. Masih di Sentul, 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Satu pengawal kami yang dipersenjatai karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu kami semua ikut. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal, tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Situasi semakin memanas. Perang intelijen terjadi. BIN diam-diam datangi Megamendung untuk habisi HRS. Mawar Merah Indonesia hadirkan kembali informasi yang terupdate untuk Anda. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan inilah informasi selengkapnya. Cek fakta. BIN diam-diam datang ke Megamendung untuk habisi Habib Rizik. Benarkah ada perang intel? Portal Jember. Persoalan tentang Habib Rizik sampai hari ini masih saja menimbulkan polemik. Banyak orang tertarik dengan kasus Habib Rizik karena BIN ikut terseret. Beberapa waktu lalu tersebar kabar bahwa ada kabar di media sosial bahwa anggota BIN menyusup ke Megamendung. Media sosial Twitter tersebar kabar bahwa 3 anggota Badan Intelijen Negara disebut telah menyusup ke sebuah pesantren di Megamendung, Bogor pada awal Desember. Usaha memasuki pesantren secara diam-diam itu dilakukan para anggota BIN untuk menghilangkan nyawa pimpinan FPI Rizik Syihab sebagaimana dimuat dalam unggahan di Twitter. Berikut adalah perang narasi selengkapnya. Perang intelijen. Intelijen FPI versus intelijen BIN, Jumat 4 Desember 2020. 3 anggota BIN menyusup ke pesantren agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Bogor. Menyamar sebagai jurnalis menggunakan mobil dengan nomor polisi palsu dan bawa peralatan drone super canggih. Tangkapan layar hoax soal BIN menyusup ke pesantren untuk habisi Habib Rizik di Twitter
yaitu diposting oleh Antara. Dalam narasi lainnya, dijelaskan pula aksi 3 orang yang disebut sebagai anggota BIN itu gagal karena berhasil dibekuk intelijen FPI. Tanggapan layar hoax soal BIN menyusup ke pesantren untuk habisi Rizik Syihab. Setelah diintegrasi, para anggota BIN itu dilepaskan tanpa penganiayaan dan penyiksaan. Demikian isi klaim yang juga tersebar di Twitter. Lantas benarkah BIN menyusup anggotanya ke pesantren untuk menghabisi Rizik Syihab? Dikutip dari portal Jabar dari laman Antara, Deputi 7 BIN Wawan Hari Purwanto ketika dikonfirmasi Antara di Jakarta pada Senin 7 Desember mengatakan, unggahan soal BIN melakukan pembuntutan dan pengintaian Rizik Syihab itu adalah kabar bohong. Berdasarkan pengakuan Deputi 7 BIN Wawan Hari Purwanto, kabar BIN ingin habisi Habib Rizik sudah dipastikan bukan berita yang sebenarnya. Sementara kasus tewasnya 6 laskar FPI, Komnas HAM panggil Kapolda Metro Jaya dan Dirut Jasa Marga. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM langsung tancap gas menyelidiki peristiwa tewasnya enam laskar FPI. Di mana kejadian tersebut terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Saat ini Komnas HAM telah melayangkan surat pemanggilan untuk Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Direktur Utama Dirut PT Jasa Marga Persero Subakti Syukur. Tim telah melayangkan surat panggilan untuk permintaan keterangan kepada Direktur Utama PT Jasa Marga, TBK dan Kapolda Metro Jaya. Surat pemanggilan telah dilayangkan. Demikian kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM M. Hairul Anam dalam keterangan tertulisnya. Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM juga sebelumnya telah melakukan permintaan keterangan dari berbagai pihak, antara lain Front Pembela Islam atau FPI, saksi, keluarga korban, serta masyarakat. Tim juga melakukan pemantauan lapangan secara langsung dan sedang memperdalam TKP. Dan viral, netizen curigai senjata barang bukti laskar FPI mirip barbuk kriminal Polres Ngawi. Saat konferensi pers terkait tewasnya 6 laskar FPI pada Senin 7 Desember, Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti berupa pistol hingga samurai yang disebut sebagai milik laskar FPI yang menyerang polisi sebelum akhirnya ditembak mati. Tampak 2 pucuk pistol revolver dan sejumlah peluru, terdapat 3 selongsong peluru di antara amunisi yang masih utuh. Tak hanya 2 pucuk pistol, ada juga berjejer senjata tajam seperti celurit, tongkat samurai, katana, hingga Persian sword. Foto-foto barbuk beredar luas diberitakan media-media mainstream dan belakangan di kalangan netizen ada yang melakukan analisa dan penelusuran. Salah satu barbuk yang menjadi sorotan adalah pedang samurai atau katana dengan gagang biru. Netizen mencurigai samurai tersebut mirip dengan barang bukti hasil kejahatan yang dirilis Polres Ngawi, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Misalnya, terdapat kerusakan pada gagang dan tulisan kanji yang persis sama di sarung pedang. Netizen juga menyebut saat itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Belum ada tanggapan dari kepolisian terkait dengan hal ini. Polda Metro sebelumnya juga mengancam akan mempidanakan pihak yang menyebut laskar FPI yang tewas tidak memiliki senjata. Dan berikut adalah unggahan warganet Twitter perihal kecurigaan terhadap barang bukti senjata laskar FPI. Seperti akun dari Halim Revakoto yang mengatakan, mirip enggak ya? #pikir keras, pitch.twitter.com. Selain itu, dari semua stok barang di atas meja biliar, kenapa golok batal jadi barbuk om? @dihumas Polri. Apa goloknya rusak atau udah terlalu sering dipamerin ke publik? Begitulah akun dari @restijaya. Samurai gagang biru itu sitaan polisi Jawa Timur 25 hari silam. Pak Kapolda Metro Jaya terakhir berdinas sebagai Kapolda Jawa Timur kapan ya, Min? @dihumas Polri. Samurai berkarat tanda lama tak dipakai. Pertanyaannya, lu mau ngawal orang masa bawa samurai karatan? Tumpullah, nggak berguna. Setidaknya pasti lu asah dulu dan lumuri oli agar nggak berkarat. Itu seperti lama disimpan di gudang dan baru dikeluarin ya? Begitulah tanggapan dari Long, yaitu Young Lawyer.